Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, Pak Farizal gimana ini kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, masih diberikan kesehatan ya Pak, sehat, fisik maupun batin ya Pak. Tapi mungkin ada sedikit yang, mengganjal Pak di hati dan di pikiran saya Pak, karena ini berkaitan dengan pekerjaan menjadi guru ya Pak. Tuh, sedikit mengganjal. Gimana ini Pak, ada apa kok bisa mengganjal? Oke, kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya, ngobrol sedikit mungkin dari Pak Farizal mungkin mau menyampaikan sesuatu pada hari ini. Iya betul Pak, sebelumnya terima kasih banyak ini Pak ya Pak, karena sudah, merepotkan dan mengganggu waktunya sebentar nggih Pak. Ya, sama-sama Pak Farizal. Mudah-mudahan dari pertemuan kita di hari ini, kita mendapatkan pencerahan ya Pak ya, dan juga pelajaran baru, seperti itu Pak. Amin Pak, saya juga berharap dari obrolan ini nanti saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Baik Pak, silahkan sekarang disampaikan permasalahan dari Pak Farizal ini ada apa sebenarnya? Jadi begini Pak, di dalam kelas saya itu Pak, yang saya ampu Pak, ini ada beberapa siswa yang ketika pembelajaran itu selalu diam Pak, tidak aktif dan terlihat kurang bersemangat gitu Pak dalam pembelajaran Ya. yang saya lakukan. Padahal siswa itu menurut data nilai dari saya itu tergolong pandai Pak. Oh, gitu. Jadi permasalahannya karena ada, beberapa siswa yang diam ya, Pak, ya, tidak aktif dan juga terlihat tidak bersemangat dalam pembelajaran yang Pak Farizal ampu, seperti itu ya, Pak, ya? Kalau boleh tahu kira-kira suasana kelas yang seperti apa yang Pak Farizal harapkan di kelas, di pembelajaran Ya. Bapak? Kalau suasana kelas ya Pak, itu tentunya saya menginginkan suasana kelas yang aktif dan nyaman ya Pak. Jadi semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang, senang, dan fokus pada materi pembelajaran Pak. Oh gitu. Lalu menurut Pak Farizal sendiri nih kira-kira, apa yang membuat siswa Pak Farizal ini supaya biar lebih fokus itu mengikuti pembelajaran ini apa, Pak? Sebetulnya Pak, kemarin saya sudah sempat menanyai siswa-siswa itu, menurut mereka itu, mereka tidak fokus karena menurutnya materi yang diajarkan terlalu susah dan siswa belum mempersiapkan diri dari rumah, Pak. Oh gitu. Jadi membuat, yang membuat siswa diam dan tidak aktif ini adalah karena, materinya menurut mereka itu terlalu susah untuk dipahami ya, Pak, ya? Iya, Nah, Pak. menurut Pak Fahrizal, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bagaimana ini, Pak? Mmm, Memang, Pak, selama ini mungkin, saya belum memetakan kebutuhan belajar siswa, Pak. Jadi pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih klasikal dan menyamaratakan media dan sumber belajar untuk semua siswa, Pak. Itu mungkin untuk kedepannya saya berinisiatif untuk mencoba mempraktekkan identifikasi kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu, untuk selanjutnya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga akan menggunakan media, Pak, media pembelajaran yang bervariasi dan memasukkan, permainan di dalam pembelajaran, sehingga dapat menarik minat siswa agar lebih fokus pada pembelajaran, Pak. Wah, betul sekali ya, Pak Farizal, untuk ini yang menjadi solusi dari permasalahan siswa kita. Kita belum memetakan kebutuhan belajar siswa, mungkin dari Pak Fahrizal sendiri untuk bisa memetakan kebutuhan belajar siswa tersebut ketika proses pembelajarannya adalah salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, kira-kira tantangan yang dihadapi Pak Fahrizal ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu apa, Pak? Iya, Pak, ternyata memang dari faktor dari diri kita sendiri yang belum memaksimalkan pembelajaran. Kalau tantangan sendiri ya, Pak, yang saya hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini eee, mungkin ini karena pengalaman yang baru ya, Pak, bagi saya. Jadi, saya harus mulai berlatih, mencari referensi, dan mungkin belajar pada yang sudah sering melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, dalam merencanakan pembelajaran, tuntutan terbesar adalah kreativitas dan inovasi, Bapak. Dan mungkin ya, waktu juga menjadi tantangan karena melakukan tes diagnotis itu, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar tentunya akan mengurangi waktu pembelajaran, gitu, Pak. Baik dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensi sebenarnya tidak jauh beda ya Pak dengan pembelajaran-pembelajaran pada umumnya. Hanya kita sedikit memodifikasi pembelajaran yang biasanya dengan pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Seperti itu ya Pak ya? Ya, baik, Pak, saya akan berlatih untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Setelah memetakan kebutuhan belajar siswa, saya akan menyesuaikan di modul ajar saya agar berpihak kepada siswa, memfasilitasi mereka sesuai kebutuhan belajarnya. Mungkin ada yang audiovisual, atau bisa melalui video, mungkin ada yang kinestetik bisa menggunakan praktikum. Saya juga berharap, Pak, kalau pembelajaran, sudah sesuai dengan gaya belajar mereka, maka, mungkin suasana belajar akan menjadi menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, mereka akan fokus dan tidak membuat, fokus dan lebih aktif dan tidak diam, Pak, di kelas. Syukurlah Pak, kalau Pak Fahrizal sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, ini kira-kira komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Saya akan meminta bimbingan kepada beberapa rekan yang memiliki pengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga akan aktif eee, berinovasi dalam membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Saya juga akan memaksimalkan pembelajaran nantinya, Pak. Wah, itu ide yang bagus sekali Pak Farizal. Pak Farizal juga sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi, serta berinovasi dalam media pembelajaran. Mudah-mudahan dengan usaha Pak Farizal, siswa di kelas bisa fokus dalam pembelajaran nantinya, Pak. Oh iya, Pak, ada tidak yang membantu Pak Farizal nanti dalam menjalankan rencana tersebut, Pak? Saya berencana nanti akan berkolaborasi dan berkonsultasi dengan guru senior tentunya, Pak, di sekolah saya. Karena biasanya guru senior ini punya pengalaman yang lebih baik dari saya, Pak. Wah, ya solusi yang bagus juga, Pak, itu. Bisa meminta bantuan, bimbingan, dan juga kolaborasi dengan guru senior. Setelah itu, Pak Farizal menjalankan rencana tersebut. Nah, kira-kira kapan nih, Pak? Jangan sampai rencana baik tersebut ditunda-tunda loh, Pak. Ya, baik, Pak, secepatnya akan saya laksanakan rencana itu agar segera terselesaikan masalah yang saya hadapi ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak Arif, dari obrolan kita ini. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali pencerahan sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, Pak. Ya. Baik Pak Farizal, alhamdulillah ya bisa segera merealisasi, semoga Pak Farizal juga, segera merealisasi hal-hal yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan Pak, dari pembicaraan kita ini memberikan manfaat bagi kita sendiri dan juga siswa,
dan juga, untuk, eee, warga sekolah kita, Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak Arif. Ya, Pak Fariza.